partai yang tidak lolos ke Senayan ini gitu ya, berani-beraninya menolak Jokowi dan mengatakan bahwa mayoritas kiai tidak sejalan dengan Jokowi, ini menunjukkan sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali bahwa Jokowi memang sudah benar-benar dipermainkan oleh banyak orang gitu. Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden Indonesia ternyata kemudian dipermainkan oleh banyak sekali elit partai politik di Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa nampaknya selama ini ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden itu berhasil menyakiti banyak sekali orang, dan hari ini orang-orang itu ingin membuat perhitungan dengan Pak Jokowi gitu. Karena muncul tiba-tiba soal ijazah palsu lagi gitu ya, dan kemudian orang-orang yang sebelumnya sangat membela Pak Jokowi itu semuanya diem kayak pura-pura nggak tahu. Semua elit-elit partai diem aja tuh ketika Pak Jokowi dihajar dengan isu ijazah palsu. Dan dulu kalau kita ingat secara kepartaian, Pak Jokowi kan diperebutkan oleh banyak partai gitu. Misalkan PAN, ketuanya Zulhas bilang bahwa ya Pak Jokowi ini udah keluarga bagi PAN. Jadi udah nggak perlu kartu, lawang udah keluarga. Ya Pak Jokowi ini PAN banget lah menurut Pak Zulhas gitu ya. Dan kemudian ya didoakan supaya masuk kepada partai PAN dan sebagainya. Dan setelah itu, setelah partai PAN, Partai Golkar juga melakukan hal yang sama gitu. Wah, bagi Partai Golkar, Pak Jokowi ini adalah anggota tanpa kartu. Udah anggota dan nggak perlu kartu karena ini spesial khusus dan sebagainya. Dan banyak sekali elit-elit Partai Golkar itu mendoakan supaya Pak Jokowi memilih Partai Golkar. Tapi itu dulu, ketika Pak Jokowi belum dipecat oleh PDI Perjuangan. Ketika Pak Jokowi masih menjadi anggota kader PDI Perjuangan. Tapi sekarang setelah dipecat, gitu ya, setelah tidak menjadi presiden Indonesia, ini semua elit-elit partai ini dari mulai PAN dan Golkar itu kayak nggak ada yang mau menindaklanjuti. Padahal Pak Jokowi lagi kosong, lagi free nih. Boleh dia kemudian diambil gitu. Kenapa kemudian sekarang semuanya orang diem tuh? Jadi kayak pura-pura nggak tahu. Ini kan ibarat orang gitu ya, ketika masih berkeluarga itu kemudian digoda-godain sama banyak orang gitu, diharapkan sama banyak orang. Tapi setelah pisah, setelah menjadi janda atau duda, ini orang-orang yang sebelumnya menggoda malah kayak nggak mau gitu. Pura-pura nggak tahu gimana. Itu kan benar-benar sebuah permainan yang sangat menyakitkan. Dan orang-orang ini, elit-elit partai ini dari Golkar dan PAN, nampaknya mereka paham betul gitu. Dulu mereka coba memuji gitu ya, coba menyanjung-nyanjung Pak Jokowi dengan harapan ya sekarang seperti ini gitu. Mereka tahu pada akhirnya akan seperti ini. Mereka tahu bahwa ketika mereka dulu memuji seolah-olah Pak Jokowi itu sangat diharapkan, mereka tahu betul endingnya akan seperti sekarang. Gak ada satupun yang mau Pak Jokowi masuk ke partainya gitu. Dan semua yang mereka sampaikan sebelumnya itu cuma omon-omon dulu. Ya mirip mantan-mantan kalian gitu, yang hanya memberikan janji-janji palsu tanpa kepastian ini. Dan bagi saya, Golkar itu bisa dibilang ya sudah menipu Pak Jokowi gitu. Sudah sangat-sangat menipu. Karena sebelumnya tuh paling gencar sekali, paling getol. Sampai diisukan mau jadi ketua partai, menjadi Dewan Pembina Partai Golkar gitu ya. Yang kemudian disimulasikan bisa menjadi ketua partai asalkan ada perubahan ADART setelah Bahlil menjadi ketua partai. Keesokan harinya bisa langsung mengubah dan seterusnya gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh. Nipu semua. Bahkan yang lebih menyakitkan, yang membuat saya berpikir bahwa Pak Jokowi benar-benar dipermainkan. Kemarin tiba-tiba muncul survei dari indikator terkait ijazah palsu Jokowi. Ya, dari survei itu secara umum, mayoritas masyarakat atau 60% katanya masyarakat itu tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Atau tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mayoritas tidak percaya katanya. Tapi yang menarik dari survei ini, ada satu bom gitu. Di mana ada salah satu pertanyaan kepada para pemilih gitu ya, yang kemudian disimpulkan bahwa ternyata hampir setengah dari pemilih atau orang-orang loyalis Partai Golkar itu yang meragukan ijazah Jokowi, atau bahkan mereka meyakini bahwa Jokowi memalsukan ijazah UGM. Nah, anggap saja kalau memang itu dia koperasi sama dengan yang sudah ada. Nah, pada pertanyaan selanjutnya, lantas ini pendanaannya, sumber dananya itu, sumber modalnya itu adalah dari pinjaman bank. Kan seharusnya dari anggota, kan? Iya. Itu kan juga pertanyaan. Nah, selanjutnya,
dengan apa yang disampaikan oleh Bang Tony itu ada sedikit gambaran tentang bagaimana itu Koperasi Merah Putih itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita banyak dengar, banyak ketahui. Tapi sayangnya dari pemerintah kurang, justru kita dapat dari Pak Tony ini. Nah, anggaplah kalau nanti biaya artinya sumber modalnya itu dari bank. Pertanyaannya kan begini, lantas apa agunan koperasi ini? Ini kan badan baru hadir, baru lahir, tiba-tiba bisa mendapat kucuran kredit. Ini kan pertanyaan lagi. Nah, bisa jadi kalau gambarannya tadi di Pak Tony itu berarti agunannya adalah anggaran dana desa. Itu yang akan diagunkan mungkin. Nah, ini kan baru mungkin karena kita kan belum karena memang dari pemerintah belum pernah menjabarkan secara lebih terbuka sebenarnya seperti apa ini model, bentuk dan cara operasionalnya daripada koperasi ini. Itu kan. Ya. Nah, kita lanjutkan lantas tentang koperasi ini, tentang sebagai sebuah badan usaha. Nah, dalam badan usaha itu ada pertanyaan gimana Anda mengelola perusahaan itu hingga menjadi profit. Itulah yang saya tadi katakan tentang bagaimana teknik strategis tentang taktik berusaha. Itu nggak sederhana. Apalagi nanti Koperasi Merah Putih ini akan berkompetisi linear, berkompetisi setara dengan badan-badan usaha yang telah ada sebelumnya, misalnya KUD, BUMDes, LPD. Nah, Bang ada yang menyebutkan, oh jenis-jenis koperasi macam-macam, berbagai macam jenis. Pertanyaannya, kalau di pedesaan itu memang seberapa luas sih skop diferensiasi kebutuhan masyarakat itu? Kan pada dasarnya pada hal-hal yang bersifat primer saja. Iya. Jadi kalau lantas mereka harus berkompetisi sesama badan usaha, dalam hal ini menjawab BUMDes dan lantas diisi oleh pegawai baru juga, apakah ini badan usaha ini mempunyai prospek untuk untung nggak? Jangan-jangan nanti akan memakan modalnya sendiri yang seperti dikhawatirkan oleh Bang Edi dan Bang Tony umpamanya kan, dari mana penggajiannya. Yeah. Nah, inilah yang perlu kita mencermati dan pertanyakan sebelum bahwa itu diberlakukan dan dijalankan. Dan kelihatannya sekarang yang saya nggak suka, ya, terus terang sudah nggak suka, ini seakan sebuah proyek yang harus serentak jadi seluruh Indonesia gitu. Ada apa sebenarnya? Apakah benar sinyalemen ini adalah gerakan atau proyek masif yang dikerjakan sebagai alat untuk menggerogoti atau mengkorupsi anggaran atau sumber-sumber keuangan negara untuk kelompok kekuasaan? Makanya ya nggak sih, artinya apapun program Anda itu dari kementerian apapun, ya terbukalah kepada masyarakat hingga masyarakat itu memahami. Syukur-syukur masyarakat juga bisa berkontribusi memberi cara atau pandangan yang kira-kira bisa juga membangun atau memperbaiki program yang akan dikerjakan. Tapi kalau kayak ini kan masih ya gelap gulita, gimana kita mau berkontribusi umpamanya. Ya maka yang hadir adalah kecurigaan dan pertanyaan seperti mayoritas kawan-kawan yang hadir di sini, ya maka menjadi kewajaran juga. Saya rasa demikian, host. Terima kasih. Artinya tidak ada transparansi itu dari pemerintah sehingga kita bertanya-tanya. Pak Adil. Begini saya tambahin, kalau transparansinya nggak ada masih mending. Jangan-jangan nggak paham, itu lebih parah lagi itu. Ini jadi ini lebih sakit lagi. Pak Adil, lanjut Pak Adil. Ya, makasih. Saya kira tadi saya sudah jelaskan semua itu ya secara singkat itu. Secara komprehensif dan holistik, Pak. Mantap. Lanjut. Tadi itu ya. Saya hanya mau tambahkan saja. Betul itu ya diskusi ya. Kita belum, itu baru gaji pengurus ya. Sedangkan gaji yang mengelola klinik ya, yang mengelola apalagi itu klinik sama apoteker ya, itu apoteker sama apa itu siapa lagi yang biaya itu. Nah tapi bukan di situ saja, ada satu pertanyaan yang seharusnya dijawab ya. Dana desa itu ya, atau bahasa yang terkecil lah BUMDes. BUMDes itu hanya ya dipikirkan oleh Kades dan perangkatnya. Koperasi melibatkan 15 kementerian KMP ya,
Iya. Dana desa hanya melibatkan satu kementerian, ini harus dipikir kritis ke situ. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kebetulan saya mengupas ini cukup lama ya. Mungkin ada 15-16 kali dari sejarahnya sampai sekarang. Jadi saya cukup paham. Belum lagi satu. Ada pertanyaan pamungkas itu. Tentang Koperasi Merah Putih ini. Ya. Apakah koperasi ini bisa bertahan tanpa campur tangan negara? Hanya itu klimaksnya di situ. Karena tadi saya ulangi. Menggunakan sistem komando. Itu loh. Ya, nah jadi ini semua sudah nggak jelas ini, nggak usah kita diskusi sebenarnya. Sarankan saja kementerian dibatalkan ya. Masih ingat perkataan Budi Ari dan Menteri Menteri Koordinator Pangan itu ya, Zulkifli Hasan itu ya, akan melakukan rekrutmen sebanyak 200.000 tenaga ahli itu untuk melakukan pendampingan itu. Mana itu? Apa itu terbukti? Nol itu ya. Jadi setiap kerjasama dan letak kesepahaman dengan para menteri itu kan berubah-ubah semua itu. Belum menteri sosial ya. Perjanjiannya setelah taken kontrak bersama itu ya, mengatakan bahwa akan melibatkan Karang Taruna, akan melibatkan apa itu ya. Jadi Koperasi Merah Putih akan melibatkan 20 juta itu apa itu ya, penerimaan manfaat itu ya. Kemudian Kementerian Kesehatan ya mengatakan bahwa akan melibatkan berapa apa itu ya, seluruh tenaga apoteker. Emang apoteker itu masih banyak itu ada di Indonesia? Adakah jumlahnya 80.000 di Indonesia? Itu pertanyaan simpel. Emang apoteker itu dibayar murah? Dari mana membayar mereka itu, Pak? Ya. Belum lagi kementerian. Sudahlah, barang ini omong kosong semua itu. Jadi saran saya, karena ini perintah negara, didaftarkan silahkan. Tetapi saran saya, jangan melakukan pinjaman, secara otomatis koperasi gugur. Akhirnya terselamatkan. Hanya itu solusinya. Tidak ada lagi yang lain. Makasih, Bunda. Oke. Ini adakah seseorang di sini yang ingin membedah masalah tokoh kita ini, Bung Hatta ini dengan konsep-konsep kooperasinya gitu. Pak Ferry Rena, silakan. Anda mau bernarasi dari mana, saya nggak tahu, Pak Ferry. Iya. Iya, silakan. Ya, kalau kooperasinya sudah dibahas bahwa kooperasi ini menurut Bung Hatta ini adalah bentengnya ekonomi rakyat, begitu ya, yang berdasarkan gotong royong, yang melibatkan semua anggota dalam setiap keputusannya. Tadi sudah disebut sama Uda Edi, tidak tidak mengejar keuntungan untuk segelintir orang, artinya tidak ada monopoli gitu. Memanusiakan manusia. Apakah ini masih jadi mimpi ini masih relevan sampai hari ini, Pak Ferry? Hilang, Pak Ferry. Terjeda dia. Ya udah kamu. Halo. Ya oke, Pak Ferry. Oke, lanjut. Ya, kalau kita mengacu pada tema ya yang disampaikan oleh host ya, kita sudah tentu ya membahas ini berulang-ulang ya. Apa yang diinginkan oleh otak kepala Bung Hatta itu sudah tidak sesuai lagi ya dengan model KMP Koperasi Merah Putih yang diinginkan oleh pemerintah, ya kan? Sampai pemerintah sudah mengeluarkan kemudian bahkan juknisnya pelaksanaan KMP itu ya. Nah, koperasi yang dimaksudkan Bung Hatta itu kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita, kira-kira begitu spiritnya itu. Nah, negara harus bisa memfasilitasi kemauan rakyatnya untuk kemudian berusaha ya memutar ekonomi kerakyatan itu. Kira-kira spirit koperasi yang ada di kepala Bung Hatta kan ada. Tapi kemudian dalam perkembangannya terkini, kemudian dia mengalami
pemaknaan yang lebih oleh pemerintah menjadi korporasi kalau saya mencoba membedah apa yang diinginkan oleh host ya. Nah, korporasi ini sudah tentu distorsi yang terlalu jauh antara nilai koperasi dan nilai korporasi, kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, pertanyaan yang akan muncul adalah apakah negara adalah sebuah lembaga nirlaba, ya kan, yang mau mencari keuntungan dari rakyatnya. Itu soal-soal. Kalau koperasi berarti negara tidak menjadi lembaga nirlaba. Tapi korporasi kalau orientasinya hanya untuk menguntungkan pemilik modal, dalam hal ini negara, berarti kita bisa asumsikan bahwa ada keinginan sebagai menjadikan negara sebagai lembaga nirlaba. Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah saya tadi sedikit terusik dengan Mbak Oncom. Sebenarnya itu yang disampaikan Mbak Oncom menarik ya. Saya bingung juga, saya mungkin minim literasi, tapi apakah host Koperasi Merah Putih ini menjadi visi misi dan program ya yang dicetuskan dan